DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Nah, gengs pada tahu nggak kalau Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang berstatus setingkat provinsi loh. Pasti gengs juga udah tahu kan kalau Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Nah, sebagai ibu kota negara, saat ini Jakarta sudah terbilang cukup modern loh gengs. Dilihat dari bangunan-bangunan pencakar langit yang menghiasinya di sepanjang jalan. Namun demikian, kesenian khas daerah tetap mendapat tempat di hati masyarakatnya loh. Salah satunya ondel-ondel. Sejarah awal mula keberadaan ondel-ondel diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang lo gengs. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh para sesepuh adat Betawi dalam buku kesenian nasional 6 Ondel-Ondel karya Kustopo. Pada masa itu, ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara adat, yaitu upacara tolak bala. Upacara tolak bala adalah upacara yang diselenggarakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang pada suatu perkampungan. Menurut cerita turun-temurun, kisah awal mula kelahiran ondel-ondel bermula dari seorang penduduk di sebuah kampung negeri Sundapura yang mengalami sakit panas. Sakit yang diderita membuat tubuhnya menggigil, muncul bintik kemerahan hingga mengigau. Lalu dibawalah orang tersebut ke orang sakti dan masyarakat diarahkan untuk membuat boneka atau orang-orangan besar. Kemudian orang tersebut sembuh. Akhirnya masyarakat meyakini orang-orangan yang dibuat itu merupakan sarana untuk meminta pertolongan dari kekuatan gaib lo gengs. Setiap musim acara tersebut dijadikan upacara ritual yang diselenggarakan untuk menyelamatkan kampung dari serangan roh-roh jahat yang lambat laun. Upacara mengiringi orang-orangan ini menjadi kebiasaan adat. Sedangkan asal-usul penamaan ondel-ondel tersebut diawali dari ukuran boneka orang-orangan yang sangat besar. Untuk membawa orang-orangan ini tentunya perlu dipikul oleh beberapa orang yang mengakibatkan boneka seakan berjalan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Dari gerakan menggeleng-gelengkan kepala itulah lahir sebutan ondel-ondel. Nah gengs, ondel-ondel sebagai sebuah arak-arakan tentunya tampil dengan iringan musik dong ya. Nah, ondel-ondel sendiri pastinya gak dalam posisi diam aja dong, melainkan berjalan dalam bentuk arak-arakan dan sesekali berhenti untuk tandak menari. Lalu, setiba di pusat tempat acara, ondel-ondel tandak hingga waktu untuk tampilnya habis. Nah gengs, gerakan tandak ondel-ondel itu menyesuaikan irama musik pengiringnya loh. Jadi, kalau musik pengiringnya berhenti, ya gerakan tandak ondel-ondelnya ya juga berhenti. Nah, adanya keterbatasan ondel-ondel untuk bergerak, maka gerakan tandak hanya terbatas seperti maju mundur, ke samping kanan atau kiri, dan berputar. Iya gengs, cuma tangannya aja yang gerak seperti yang kita lihat itu loh. Nah, ondel-ondel sendiri diiringi musik khas dengan pemain musiknya itu terdiri atas 7 orang loh gengs. Nah, masing-masing pemainnya itu membawa alat berupa gendang 2 buah, kempul, gong, kenong, kecrek, dan terompet, atau yang sekarang umum itu digandingkan dengan tehyan. Nah, gengs pada tahu nggak? Awalnya lagu pokok yang sering dibawakan untuk mengiring ondel-ondel tandak adalah lagu Leles dan Manggele. Ada yang tahu nggak tuh, gengs? Jadi gini, kedua lagu itu dimainkan secara berulang dan tidak terdapat syair loh, gengs. Melainkan
bentuknya itu ya cuma musik instrumental aja. Namun, seiring perjalanannya waktu, demi menjaga penonton agar nggak bosan dan jenuh, dimainkan pula lagu-lagu Betawi seperti yang kita tahu itu, seperti si Jali-Jali, Sirih Kuning, Ondel-Ondel, dan Keroncong Kemayoran. Nah, saat arak-arakan, posisi urutannya adalah ondel-ondel berada pada barisan paling depan, diikuti pembawa replika rumah Betawi, lalu pemain musik 7 orang, cadangan pemain ondel-ondel 2-4 orang, dan pimpinan rombongan 1 orang. Ondel-ondel selalu dikaitkan dengan dunia magis. Hal tersebutlah yang kemudian menjawab pertanyaan mengapa wajah ondel-ondel dibuat begitu menyeramkan. Ondel-ondel umumnya dibuat dari kayu dengan bagian tubuhnya menggunakan dongdang. Lalu, apa sih dongdang itu? Ya, dongdang yaitu sejenis kurungan ayam yang terbuat dari bambu. Diameter lingkaran tubuh ondel-ondel sekitar 1,5 meter. Sementara tingginya bisa mencapai 4 meter loh gengs. Nah, wajah ondel-ondel itu dibagi menjadi 2, yaitu wajah laki-laki berwarna merah dan perempuan berwarna putih. Tidak ada catatan pasti alasan 2 warna tersebut dipilih menjadi sepasang ondel-ondel. Namun, banyak yang meyakini bahwa warna merah dan putih mewakili Dwiwarna dalam bendera kebangsaan Indonesia. Merah berarti memiliki semangat juang dan pemberani, sementara putih melambangkan kesucian. Agar terkesan menarik, kepala ondel-ondel diberi rambut dengan menggunakan ijuk. Tak lupa ditambah dengan hiasan berbagai pernak-pernik. Ondel-ondel mengenakan pakaian adat Betawi dengan warna yang terlihat mencolok. Nah, gengs, keberadaan ondel-ondel yang telah berumur sangat panjang dan hampir selalu muncul di setiap kegiatan masyarakat Betawi sampai dengan hari ini membuktikan bahwa ondel-ondel memiliki signifikansi yang jelas di berbagai dimensi kehidupan masyarakat Betawi. Dengan bentuk yang sangat sederhana, ondel-ondel berhasil menarik perhatian banyak orang dalam setiap pengarakannya, gengs. Nah, ondel-ondel sendiri juga banyak sekali digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat seperti sunatan, pernikahan, ulang tahun kota Jakarta, karnaval, dan lain sebagainya, gengs. Bahkan, ondel-ondel juga dijadikan sebagai penerima tamu kehormatan loh, gengs. Apa nggak hebat tuh ya ondel-ondel? Nah, dalam perkembangan selanjutnya, fenomena yang terjadi adalah ondel-ondel sudah tidak lagi dikaitkan sebagai objek sakral lagi, gengs, tetapi berkembang menjadi bagian dari beberapa bentuk seni tradisi dan menjadi media untuk berbagai kepentingan praktis, termasuk menjadi sekedar properti negara yang digunakan untuk kepentingan bisnis besar maupun kecil. Telah diwariskan turun-temurun, kebudayaan ini mengandung simbol dan makna yang mendalam loh, gengs. Topeng ondel-ondel laki-laki memiliki warna merah yang berarti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa. Sementara topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian. Nah, kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel itu memiliki makna kekuatan. Pohon kelapa memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Sepasang ondel-ondel juga punya nama, yaitu Kobar untuk laki-laki dan Borah untuk perempuan. Kobar menyimpulkan manusia harus mencari nafkah di dunia, sedangkan Borah adalah simbol akhirat, yaitu manusia harus selalu berbuat baik dan ingat kepada Tuhan. Nah, beberapa wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini dimaksudkan agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan, sehingga tidak ada yang mengganggu manusia.
Selain itu, dulunya juga banyak sesajen dan upacara sebelum pertunjukan ondel-ondel dengan maksud mengusir roh jahat serta filosofi kehidupan loh gengs. Nah, saat ini memang pertunjukan ondel-ondel menjadi lebih sedikit karena generasi modern lebih menyukai hiburan seperti film atau band. Meskipun demikian, di Jakarta masih sering dijumpai ondel-ondel kok, baik untuk keperluan hiburan, perayaan, atau sekedar pajangan.